Skakmat pemimpin munafik. Pengakuan jujur gembong PDIP ke Anies Baswedan. Gubernur 0% bongkar daftar janji Anies yang belum terpenuhi di DKI Jakarta. Parah, masa 5 tahun gak bisa? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nada Janiago di channel Jurnal 45. Normalisasi, naturalisasi 5 tahun hanya perdebatan, tapi dua-duanya nol kerjakan. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan, belum terbangun puskes kelurahannya sini. Apa yang dibukakan oleh Pak Gembong tadi itulah fakta, jadi kita tidak bisa bohongin. Itu penilaian PDIP yang memang objektif, saya setuju Pak. Jadi kita melihat fakta-fakta yang dibukakan itulah yang menjadi PR dan itulah yang kita rasakan. PDIP Jakarta memberikan angka merah ke Pak Anies. Nah, kita tunggu sehari, 2 hari, 4 hari dan seterusnya Pak Anies dan kawan-kawan, para relawan dan para pembelanya untuk membantah manifesto ini. Apakah fraksi PDI Perjuangan mengatakan pondasinya Pak Anies untuk naik kelas kokoh? Sangat tidak kokoh. Karena berikan tanggung jawab yang kecil saya tidak bisa menyelesaikan, apalagi kita berikan tanggung jawab besar. Maka bagi orang yang tidak prestasi seharusnya tidak diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyoroti 23 janji kampanye Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Gembong, meninjau dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2017 sampai 2022, ada banyak program kerja yang tidak direalisasikan dengan baik. Hal ini dikatakan Gembong di kegiatan diskusi publik bertajuk Refleksi 5 tahun pemerintahan Gubernur Anies Baswedan yang diselenggarakan di kantor fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Gembong membeberkan sejumlah program kerja yang dinilai tidak memiliki progres yang positif. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah gubernur 0% yang cuma indah di kata-kata dan rencana saja, sindirnya. Beberapa contoh program kerja yang dinilai sangat buruk berdasarkan penilaian fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, diantaranya normalisasi sungai, naturalisasi sungai, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro, dan pembangunan LRT kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPDBU. Kemudian ada ambil alih air bersih dari swasta, pembangunan ITF dalam kota, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur, dan Taman Pintar. Dari target 175 lokasi, semuanya 0% jauh dari target. Tidak sampai di situ, Gembong pun secara terang-terangan mengatakan bahwa di era kepemimpinan Anies banyak mengalami kemunduran baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Berbagai kemunduran tersebut adalah menutup akses ke website anggaran, lalu video rapat tidak diupload ke YouTube. Anies juga disoroti menolak warga yang mengadu ke balai kota. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun hanya menjadi perdebatan, tapi dua-duanya nol yang dikerjakan. Tentu saja tidak mencapai target. Pemerintahan 2019 sampai 2020, Anies hanya membangun 1 puskesmas kelurahan. Padahal Jakarta memiliki 267 kelurahan dan ada 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas. Status tidak mencapai target ini tentu saja memalukan untuk seorang Anies yang selalu menyebutkan adu gagasan dan memberikan janji manis. Bangun 15 puskesmas selama 5 tahun tidak bisa, cuma bisa bangun 1 puskesmas. Ini jelas sungguh memalukan. Gembong yang menuturkan bahwa selama 5 tahun ini, Anies lebih banyak membuang waktu dengan memprioritaskan estetika kota daripada membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warganya. Terlebih, sentilan dari fraksi PDIP ini menyoroti bagaimana mantan Menteri Pendidikan tersebut selalu sibuk meresmikan proyeknya, bahkan yang belum selesai sekalipun. Terdapat sejumlah program pembangunan yang diresmikan oleh Anies meski belum rampung dikerjakan. Misalnya Jakarta Recycle Center atau JRC sebagai pusat edukasi Jakarta Sadar Sampah di Jakarta Selatan. Selanjutnya ada praresmi fasilitas pengolahan sampah landfill mini dan RDF plan di tempat pembangunan sampah terpadu Bantar Gebang Bekasi hingga soft launching penataan Taman Semanggi. Anies ini sepertinya sengaja melakukan ini agar publik mengingat ini adalah prestasinya. Ada secuil prestasi yang akan dia manfaatkan sebaik-baiknya. Padahal itu lokasinya di Bekasi, bukan di wilayah pimpinannya.
Orang yang tak banyak prestasi pasti takut prestasinya decline. Orang hebat tak takut seperti itu, karena rakyat sendiri yang akan menilainya. Orang yang so hebat tapi tak ada hebat-hebatnya sama sekali, biasanya sangat butuh pengakuan dan eksistensi. Lantas beginikah namanya? Dulu yang digaungkan disebut gubernur hebat skala internasional, pendukungnya mengakui Anies pemimpin bertaraf internasional. Tapi kerjanya menyerupai skala kelas raja. Pendukung dan yang didukung sama saja kualitasnya. Jadi syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar, saat menjabat dulu banyak program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Artinya kalau dia jadi presiden nanti, bisa diperkirakan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden. Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong. Jadi, bagaimana menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat
kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha. Tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?